Terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Kita tadi di segmen pertama sudah dengarkan bagaimana perkembangan dari Pak Bayu ya, Kabid Humas Polda Bali tentang pelaku ini, Iketut Arik gitu ya, yang merupakan dokter gigi. Saya mau dengar masing-masing, saya ke Buci dulu deh. Buci, melihat perilaku yang dilakukan oleh Pak Iketut Arik ini, seperti apa? Yang dilakukan oleh Pak Ari sebagai dokter gigi tadi tentu sudah menyalahi keilmuannya ya, pertama itu karena dia kan tidak mungkin bisa melakukan aborsi karena itu adalah spesialis kandungan, obgyn ya yang di bahasa dipakai. Tapi ini dokter gigi nggak ada kaitannya. Biasanya kalau dokter gigi itu ahli bedah gigi, bedah mulut, itu seperti gitu ya, bedah mulut gitu. Tapi nggak ada yang namanya seperti itu. Ini sudah sangat menyalahi aturan. Jadi sudah melanggar undang-undang kedokteran ya, gitu. Jadi dia sudah salah banget gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi ini perilaku menyimpang seorang dokter gitu ya? Kalau perilaku menyimpang, iya. Oknum dokter saya harus katakan. Betul. Ya. Ini adalah perilaku menyimpang karena dilakukan oleh dia dengan juga berulang-ulang. Kemudian dia melakukannya dengan sengaja, dengan sadar. Tetapi di sini bukan permasalahannya sekedar dia melakukan perbuatan itu. Kita melihat dari sisi dia mempunyai jaringan. Saya lihat itu. Buci yakin ada jaringan di sekitar situ? Ya. Pasti ada jaringan karena kalau dilihat dari data dari 2006 dia sudah masuk penjara, sudah dilaporkan karena ada korban, kemudian dia masuk penjara dan keluar dari itu dia melakukan hal yang sama kita sebut dengan perbuatan residip. Nah, kemudian dia masih praktek lagi dengan aman, berarti ada jaringan yang melindunginya. Kalau menurut saya begitu. Jadi yang dituntaskan itu bukan hanya pada si dokter ini. Nah, jaringannya itu kita cari. Biasanya seperti begitu. Kita klarifikasi langsung ke Pak Bayu ya. Pertanyaan dari Buci ini, ada jaringankah Pak Bayu yang diindikasikan dalam kasus Pak Arik ini? Dari pengakuan yang bersangkutan mengerjakan sendiri. Tidak ada jaringan. Jadi maksudnya lingkungan, silakan Ibu Buci diperjelas. Baik Pak Bayu, maksud saya jaringan itu bukan dia mengerjakan sendiri ditabar dengan temannya, bukan itu. Tapi biasanya di sekitar sana ada, mohon maaf, mucikari, mohon maaf ini. Calo begitu? Ada caloknya. Calo yang akan mengantarkan para orang yang akan melakukan aborsi ke dokter tersebut. Walaupun tadi katanya dia tidak pasang pelang ya, merek apa gitu. Tapi itu promosi dari mulut ke mulut pasti ada orang yang membantunya. Itu yang saya sebut dengan jaringan. Mungkin nanti dia berkomunikasi dengan para angkutan di sekitar situ. Karena pengalaman yang pernah saya teliti ketika saya nyampe di suatu tempat di lokasi di Jakarta, baru nyampe di depan aja sudah ditanya gitu kan. Sudah berapa bulan, Dek? Itu hasil penelitian saya. Silakan Pak Bayu. Jadi ada itu, Pak. Silakan Pak Bayu. Ya, kalau itu nanti kita coba kembangkan kasusnya ini ya, terutama lingkungan sekitarnya dan juga dari HP-nya mungkin nanti bisa kita lakukan lidik. Walaupun sementara ini penyampaian dari tersangka dia kerja sendiri, tidak ada dalam bentuk jaringan seperti yang disampaikan. Baik. Jadi Ibu tadi itu misalnya dia dengan orang lain yang menghubungkan, karena memang hanya dari mulut ke mulut dan melalui media internet pengiklanannya itu. Oke, baik Pak Bayu, karena tadi Buci ya sebagai sosiolog mengatakan terlalu hebat mungkin ya bagi seorang Arik untuk bisa melakukan ribuan aborsi itu yang dengan kurun waktu panjang dan selalu dapat konsumen dan selalu aman gitu, kebanyakan begitu ya melakukannya. Oke, dari Dokter Dian melihat hal ini begitu ya, satu dia dokter gigi melakukan hal yang bukan spesialtinya begitu ya. Dan bagaimana sih melihatnya nih Dokter Dian kasus seperti ini? Iya, jadi yang pertama kali perlu ditegaskan bahwa Dokter Arik ini adalah seorang dokter gigi ya. Jadi dia bukan anggota ID, apalagi anggota POGI. Kalau kita bicara masalah kompetensi melakukan tindakan aborsi, itu kompetensinya ada di dokter obgyn ya. Jika memang kondisi terdesak tidak ada dokter obgyn, dokter umum terlatih mungkin masih bisa, tetapi tidak dokter gigi. Mungkin itu yang perlu jadi sudah pasti secara kompetensi dia ini sudah sangat-sangat menyalahi aturan. Mengenai jadi
Kalau Jadi kalau untuk secara kemampuan dia harusnya tidak bisa. harusnya tidak bisa. Berarti dia bisa jadi otodidak melakukan Betul, ini. betul. Nah, Tetapi kalau otodidak itu mungkin otodidak hanya jadi ibarat apa ya? Kalau kita saya analoginya kayak kalau kita bisa nyetir, gitu, bisa nyetir otodidak. Ya. Tetapi kita tidak nyetir itu kan nggak cuma sekedar menggerakkan setir, Ya. kemudian pencet gas, pencet rem. Kita juga mesti ngerti gimana cara setting spion, misalnya cara setting apa yang risiko kalau kita melalui perempatan ya. Jadi melakukan tindakan kuretase ya, kalau lihat tadi dari berita kan alat-alat yang dipakai itu banyak alat-alat buat kuret sebenarnya ya. Itu mungkin secara otodidak, jepit ini, jepit itu, langkah 1, 2, 3 mungkin bisa. Tetapi yang tidak bisa dipelajari secara otodidak adalah apa resiko yang mungkin bisa timbul dari tindakan tersebut dan apa langkah yang harus dilakukan jika resiko itu terjadi. Oke. Nah, itu yang menetapkan apakah seseorang itu berkompeten atau tidak melakukan suatu tindakan. Oke, jadi intinya secara kapasitas dia tidak berkapasitas. Tidak ada kapasitas. Jadi sangat menyalahi Betul. etika profesi dan juga Tidak hanya etika profesi, kesehatan bahkan dan dia lain-lain. menyalahi undang-undang. baik. Undang-undang dan peraturan pemerintah. Itu yang penting. Dari Pogi sendiri tidak ada terendus tidak nama Iketut Arik ini, saya harus klarifikasi. Sebagai pengurus, kan dokter sebagai pengurus Pogi juga ya, Betul. Obijin nih, pengurus Obijin ya. Paling tidak ada nggak terendus nama ini? Sama sekali tidak. 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 Tapi selalu nggak harus ada pengawasan siapapun yang menjadi dokter juga. Mengingat Dokter Arik ini memang bukan anggota kami ya, jadi bukan anggota Pogi, jangankan Pogi, dia bahkan bukan anggota ID gitu. Jadi ID bukan, Pogi bukan, ID bukan, PDGI pun PDGI pun katanya tidak terdaftar pengurus tadi dokter menurut gigi Pak saja Bayu. sudah tidak mengatakan mengenal. Iya, tidak mengenal. Baik, oke. Sesuai dengan tadi penjelasan Pak Bayu ya, memang tidak mau ikut Betul. organisasi alasannya. Oke,